Ya, halo pemirsa, senang sekali saya Reva Fadani bisa kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita kali ini merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu Bapak Agus Gumiwang. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Apa Agus ya? kabar Mas Reva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dalam program Tokoh Kita ini. Dan pemirsa ini kita langsung masuk ke pertanyaan yang mungkin cukup tidak terlalu membuat pusing lah Pak Agus ya. Pak Agus ini bisa diceritakan dulu saat ini kesibukannya apa sih Pak Agus? Ya, terima kasih Mas Reva telah Ya. hadir di Kementerian Sosial. Mhm. Kegiatan saya sebagai Menteri Sosial tentunya setiap hari itu dipadati oleh agenda-agenda yang luar biasa Mhm. eh, padatnya, Betul. ya, diisi oleh agenda yang luar biasa padatnya karena eh, yang ditangani oleh Kementerian Sosial itu adalah banyak sekali, Ya. beberapa hal. Belum lagi ketika saya harus berbicara berkaitan dengan adanya 4 Direktorat Jenderal yang berada di bawah Kementerian Sosial, Ya. di dalam Kementerian Sosial, yang masing-masing Direktorat Jenderal itu mempunyai tugas tupoksi-tupoksi khusus Ya. yang juga memang memberi kontribusi yang sangat tinggi dan penting bagi keberhasilan dan kesuksesan kinerja dari Kementerian Sosial. Jadi tidak pernah ada waktu yang luang, bahkan seringkali kita temukan 24 jam itu kurang cukup untuk Jadi 24 jam menyelesaikan kurang cukup, berarti ini begitu agenda, kesempatan begitu untuk Jak banyak. TV bisa wawancara Bapak Ya. spesial sekali nih Pak ya. Ya, terima kasih Baik, dan banyak. ini sebenarnya yang membawahi langsung dari Dirjen Kementerian Sosial apa aja sih Pak? Ada 4 Direktorat Jenderal, yaitu yang pertama Direktorat Jenderal Linjamsos, Pelindungan Jaminan Sosial. Yang kedua ada Direktorat Jenderal PFM, Ya. Penanganan Fakir Miskin. Mhm. Ketiga ada Direktorat Jenderal Rehsos, Rehabilitasi Sosial. Baik. Yang ketiga yang keempat ada Direktorat Jenderal Dayasos, Daya sos. Pemberdayaan Sosial. Baik. Dan dari keempat ini kira-kira kesulitannya apa sih Pak? Ataupun Masing-masing ada keunikannya, masing-masing punya tantangan-tantangan sendiri. Ya, jadi tidak mungkin saya sebagai menteri bisa menyampaikan atau menyatakan bahwa satu Direktorat Jenderal itu tidak lebih penting dari yang lain, karena memang yang tadi saya sampaikan bahwa dalam Kementerian Sosial yang di dalamnya ada 4 Direktorat Jenderal tadi, itu yang kita tangani adalah mereka-mereka yang mempunyai potensi terhadap masalah kesejahteraan sosial. baik. Nah, itu masing-masing Direktorat Jenderal itu mengarahnya kepada sana, walaupun program-programnya berbeda-beda. Jadi keempat dirjen ini pun disamaratakan gitu, harus adil semua begitu Pak ya? Ya harus adil karena memang mereka semua punya peran yang sama-sama penting untuk mensukseskan kinerja dari Betul. Kementerian Sosial. Dan semuanya untuk kemajuan masyarakat Indonesia pastinya. Semuanya begitu, Pak ya? untuk kemajuan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penanganan saudara-saudara kita yang punya potensi terhadap masalah kesejahteraan sosial. Itu ada kemiskinan, Ya. ada bencana, dan lain sebagainya. Baik, dan Pak Agus, ini pasti masyarakat Indonesia juga nih, khususnya mungkin pemirsa Jak TV juga penasaran nih. Sebenarnya bisa diceritakan nggak sih Pak, masa kecil dari Pak Agus Gumiwang ini seperti apa sih? Mungkin sekolahnya di Yang SD paling- bagaimana, dan ada mungkin pengalaman paling menarik begitu Pak? Yang paling bisa menjawab pertanyaan Mas Reva ini, masa kecil saya mungkin orang tua saya Orang tua saya. atau kakak saya. Ya. Iya. Jadi, ya tapi pada prinsipnya, pada dasarnya saya merasa blessed, ya, merasa karunia nikmat yang begitu tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sejak kecil ya sampai sekarang ini tidak henti-hentinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kenikmatan, Ya. mempunyai orang tua yang begitu perhatian, yang baik, ya, mendorong dari setiap awal sampai sekarang kepada anak-anaknya kesuksesan, diajari bagaimana menghadapi kehidupan, dan juga selalu diajari nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, termasuk agama. Itu yang selalu ditanamkan kepada kami ya, dari orang tua kami ini.
Mungkin kalau berkaitan dengan sekolah dan lain sebagainya itu ya wajar lah ya ketika ada fase-fase dalam hidup kita ketika kita pernah menjadi anak yang cenderung bandel gitu ya. Nah, itu suatu hal yang wajar. Tapi apapun itu sejarah atau masa lalu itu merupakan suatu dinamika ya untuk pengkayaan bagi saya. Ya, di dalam saya menghadapi tantangan yang hadir di dalam hidup saya, dan sekarang ini tantangan hadir dalam hidup saya itu sebagai Menteri Sosial. Jadi keluarga menjadi sangat penting perannya dalam kehidupan seorang Agus Gumiwang, Pak ya? Saya kira kesuksesan dari keluarga ya, bagi seorang anak itu selalu penting dan merupakan kunci yang paling utama. Baik, kalau kita juga ingin tahu Pak, sebenarnya ketika SD ataupun SMP hingga SMA dan kuliah, ada pengalaman paling menarik nggak sih Pak? Ketika mengingat masa-masa kecil yang kata Pak Agus tadi kan, adalah masa-masa bandelnya gitu Pak ya? Ya itu yang masa menarik bagi saya ketika pernah pada satu masa ya biasalah ya anak remaja dan lain sebagainya itu kelakuan bandel, ya suka berantem, jahil dan lain sebagainya. Nah, yang saya selalu ingat ya sampai sekarang, mungkin saya juga ya merasa menyesal. Di satu sisi juga merasa berterima kasih karena seringnya ibu saya dipanggil ke sekolah. Sering dipanggil ke sekolah, mungkin setiap weekend gitu Pak ya? Karena dianggap ya saya ini bandel dan nakal di sekolah. Baik. Sehingga perlunya ibu saya itu datang ke sekolah dipanggil untuk menegur anaknya gitu ya. Jadi tapi ya yang saya sampaikan tadi ada penyesalan tapi berterima kasih ya. Sekarang saya hanya bisa mengatakan oke. Saya sangat beruntung gitu ya. Jadi langganan BK setiap minggunya kurang lebih begitu Pak ya? Saya juga lupa, tapi yang saya tahu agak cukup sering ya. Khususnya ketika di SMP ya, Baik, ini ketika khususnya mungkin di SMP ataupun SMA dan kuliah sudah mulai senang mengikuti organisasi Pak? Ya betul. Jadi kebetulan saya punya ayah, orang tua saya itu beliau selain birokrat juga seorang organisatoris. Saya juga nggak tahu kenapa sejak kecil saya sering diajak beliau untuk ikut ke acara-acara beliau. Ya. Nah saya biasanya itu duduk di belakang, ngumpet, gitu ya. Beliau duduk di depan, di forum, di podium dan lain sebagainya. Tapi saya mendengar, selain itu mungkin ada dalam tanda petik motif, tapi kita harus mengatakan bahwa ini motif yang positif dari orang tua saya untuk mendrill diri saya agar suatu saat bisa menjadi aktivis, organisatoris ataupun politisi dengan cara seringnya saya diajak berdiskusi walaupun sejak kecil oleh ayah saya, berdiskusi hal-hal berkaitan dengan politik, dengan pemerintahan, berkaitan dengan kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan sejak dari awal tumbuh, walaupun juga tidak dipaksa, tumbuh ketertarikan saya terhadap politik, terhadap karena memang secara langsung diajak ataupun belajar langsung dari masternya, kurang lebih begitu Pak ya? Ya dari orang tua saya. Dari orang tua sendiri, baik. Dan bisa kami akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Agus Gumiwang usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya.